Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ayu di Banjarnegara. Mbak Ayu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang sebenarnya udah bertahun-tahun dialami oleh Mbak Ayu sampai suatu hari itu ngobrol sama ibunya. Ya kejadiannya belum lama ya, sekitar tahun 2016 yang lalu. Jadi Mbak Ayu sendiri itu sama ibu, sama bapaknya, sama satu orang adiknya itu tinggal di sebuah rumah, dan rumah tersebut merupakan rumah waris dari keluarga ibunya. Nah, rumah itu adalah rumah tua yang kemungkinan dibangun itu sekitar tahun 1940-an. Sampai sekarang itu masih ditempati sama keluarganya Mbak Ayu. Nah, rumah tersebut itu menarik. Jadi awalnya Mbak Ayu sendiri itu nggak terlalu tahu begitu ya. Di rumah itu selain Mbak Ayu dan keluarganya, itu ada yang tinggal lagi di sana, dan itu bukan manusia, itu tuh bukan orang. Di sana ada seorang nenek-nenek yang suka mondar-mandir itu kalau malam hari. Nah, kebetulan rumahnya Mbak Ayu sendiri, Mbak Ayu juga keluarganya itu keluarga yang sederhana begitu ya, menempati rumah tua yang udah sangat tua kondisinya, nggak ada di langit-langitnya pun nggak ada Ethernetnya, nggak ada penutupnya. Jadi melihat itu saat ke atas ya itu langsung kelihatan genteng. Nah, di sana rumah tersebut itu juga unik. Rumah itu nggak ada kamarnya. Aslinya ya, bangunan aslinya itu nggak ada kamarnya. Kemudian direnov sama bapaknya Mbak Ayu, dibikinlah 2 kamar kanan kiri. Jadi begitu masuk ke dalam rumah, ini pintu besar, pintu tangkup 2 ya, kanan kiri. Jendela pun sama 2 begitu. Di tengah itu ada kayu penyangga, ada sakanya 2. Gak ada pembatas ruangan apapun, ini benar-benar kosong. Sampai akhirnya di bagian belakang itu disekat sama bapak, itu dipakai buat kamar. Nah, di situ di rumah, kalau area belakang itu dapur dan sebagainya itu udah renov gitu ya, udah direnovasi. Bangunan utamanya itu belum. Di rumah tersebut bukan cuman mereka doang, tapi ada seorang nenek-nenek sama ada satu perempuan. Ya, kalau mau digambarin, perempuan itu lebih mirip sosok kuntilanak seperti itu. Dan Mbak Ayu sendiri itu sebenarnya dari para tetangga itu juga sering mendengar kalau yuk rumahmu itu angker, yuk rumahmu itu rumah tua. Nah, dulu di depan rumah tersebut itu ada pohon sawo besar, tapi udah dipotong sekitar tahun 2000-an, udah ditebang. Karena di sebelahnya itu mau dibangun rumah lagi. Sebelumnya itu di samping rumah Mbak Ayu itu masih kebonan penuh dengan pohonan pisang gitu ya. Masih gelap, dan di area tersebut saat Mbak Ayu masih kecil, mungkin sekitar tahun 90-an, area itu tuh termasuk area yang ditakuti sama warga kalau malam. Jadi dibilangnya itu ya area yang angker lah seperti itu. Mbak Ayu dari kecil tinggal di rumah tersebut itu ngerasanya biasa aja. Bahkan kehadiran seorang nenek yang kadang nggak sengaja nongol begitu ya, utuk-utuk lewat di ruang tengah di sana. Cahaya lampu juga cuman pakai lampu bolam remang-remang, itu jalan utlak-utlak gitu ya, dari depan ke belakang. Mbak Ayu pun cuman ngeliatin, ya nyapa mbah gitu, tapi si nenek tersebut nggak nengok, nggak apa, udah lewat begitu. Dari kecil itu udah biasa. Bahkan kalau malam, mungkin kayak di cerita-cerita sebelumnya, sering terdengar ada suara orang nyuci, sering terdengar ada suara orang nyapu pakai sapu lidi, serak kenceng di area belakang rumah sana. Di bagian belakang itu juga ada sumur tuanya, sumur dengan diameter yang lumayan cukup besar, yang belakangan sudah dimodif jadi pakai mesin ya, pakai pompa air. Kalau dulu itu Mbak Ayu kecil masih manual, bapak itu sering nimba, yaitu ngambil air dari sumur tersebut manual. Kalau belakangan itu udah pakai mesin, dan di bagian atasnya itu ditutup. Nah, ini sewaktu masih kecil, satu hal yang dialami oleh Mbak Ayu sendiri yang sering melihat itu adalah sosok nenek-nenek yang sering mondar-mandir di sana, tahu-tahu muncul
tahu-tahu ngilang, sama ada satu perempuan ini tuh yang galak menurut Mbak Ayu. Jadi munculnya memang nggak setiap hari, termasuk jarang, tapi sekali muncul itu menyeramkan karena dia itu bakalan nempel. Ini kan ada sakanya ya, ada tiang, 2 tiang penyangga itu sampai ujung, sampai atas. Suka nempel di atas sana. Mbak Ayu waktu kecil saat lagi masih tidur, ini udah ada kamar sekat di situ, dan kamar sekat itu kan nggak full ya. Dari kamar tersebut itu bisa ngelihat tiang yang ada di tengah di sana. Mbak Ayu sering melihat sosok tadi itu nempel, bener-bener nempel, terus nanti ngeliatin Mbak Ayu di bawah sana. Nah disitulah dia itu mulai ada rasa takut gitu ya. Terus ngomong sama bapaknya, "Pak, aku itu ngelihat setan Pak," kata si Mbak Ayu gitu. Bapaknya, "Ya sudah, ndak apa-apa, yang namanya rumah begini pasti ada penunggu yang lain, kamu ndak usah takut gitu ya. Yang penting kamu nggak gangguin dia," kata si bapak. "Iya Pak, iya Pak." Nah berangkat ya, berawal dari situlah sering melihat, sering mengalami kejadian kayak gitu, Mbak Ayu pun akhirnya terbiasa dengan kehidupan di rumah tersebut. Mulai bisa menerima seiring dengan berjalannya waktu, sampai suatu hari ini ngobrol-ngobrol sama ibu, cerita sama ibu. Ya, sebelumnya kan ngomongnya sama bapak. Nah ini kayak cerita bener-bener waktu itu bapak itu lagi keluar rumah malam-malam. Ibunya itu baru punya anak, bukan baru punya anak, usianya adiknya Mbak Ayu itu sekitar 4 tahun, jadi masih kecil gitu. Lagi nemenin tidur di sana, Mbak Ayu juga bosen, terus akhirnya nyamperin ke kamar ibunya. "Bu, iya, belum tidur yuk, sekitar jam 9 malam ya." "Belum Bu, aku ndak bisa tidur," kata si Mbak Ayu. "Ya udah sini dulu," kata si ibu. Ngobrol-ngobrol lah, dan ya obrolan itu akhirnya nyerempet ke sesuatu yang terjadi di masa lalu. Ini gara-gara kan ngeliatin adiknya kan, "Ini udah nggak kerasa ya Bu ya, ternyata udah gede juga ini bocah," kata si Ayu. "Iya Yu, nggak kerasa. Ibu juga keinget dulu sewaktu kamu masih kecil," katanya. Nah Mbak Ayu itu belum pernah mendengar cerita ini dari ibunya. Jadi dulu sewaktu kamu masih kecil, kamu itu sering ibu tinggal, katanya. "Loh, ibu tinggal, emang ibu kemana?" "Ya kan bapakmu kerja, kamu itu tak tinggal sendirian di kamar. Ibu itu ya nyuci di belakang sana malam-malam," kata si ibunya. "Jam 8 malam nyucinya kan ya nggak pakai mesin cuci gitu, nyuci manual gitu ya. Ibu di sana usrak-usruk. Giliran ibu pulang, kamu itu udah ada yang nemenin," gitu. "Yang nemenin siapa Bu?" "Itu ada seorang nenek-nenek," katanya begitu. "Wah, nenek-nenek berarti yang itu Bu, yang sering aku lihat." "Iya, dia itu baik," kata ibunya. "Kalau misal kamu lagi sendirian, itu suka duduk aja di sampingnya, diem begini. Kamu nggak diapa-apain, nggak ditowel-towel. Cuman kadang," kata si ibu, "kalau yang satunya datang itu suka ribut dan nanti kamu itu jadi nangis." "Bu, sesuatu yang satunya itu yang mana?" Sebenarnya Mbak Ayu sendiri udah nyambung, ini jangan-jangan yang suka nempel di tiang, yang mirip kayak sosok kuntilanak itu. Ternyata memang bener, yang satunya itu perempuan yuk. Ya mungkin kamu juga udah pernah lihat kan, yang kemarin dulu kamu bilang sering takut-takut. "Iya Bu, aku udah tahu yang itu." "Emang ceritanya gimana Bu?" "Jadi pada suatu hari, ya bapakmu memang lagi ada acara di luar ya, dan pulangnya juga nggak pernah malam. Sekitar jam 9 bapak itu biasanya pulang. Nah ibu malam itu memang lagi mau nyiapin makanan buat bapak. Kalau misal pulang ibu juga belum makan. Mau masak sebentar gitu. Akhirnya kamu tak tinggalin di kamar. Ibu masak di sana, lagi asik-asik enak-enak masak. Tiba-tiba kamu nangis gitu kan." "Duh, Ayu nangis tumben banget." Ibu pun kepikiran, "Simbah kemana ya?" gitu ya. Soalnya kan biasanya kamu ditemenin sama Simbah. Ibu pun, Simbah itu tuh maksudnya Simbah yang gak ada gitu ya, Simbah gaib lah. Nah ibu pun akhirnya dari dapur langsung nengokin kamu ke situ. Begitu nengokin kamu, di samping kamu itu udah duduk sosok yang itu yuk. Sosok yang perempuan, yang kuntilanak itu, yang suka di situ sih, yang suka di atas tuh kayak gitu. "Kamu itu lagi dijambakin rambutnya," kata si itu.
kamu ya usia mungkin 4 atau 5 tahun lah gitu, kamu itu lagi dijambakin terus kamu nangis kejer ya, kamu ketakutan gitu. Kamu masih ingat masa waktu itu ndak? Mbak Ayu sendiri nggak ingat kejadian tersebut ya, itu katanya dia tuh nangis. Nah terus si mbahnya dia itu datang bawa sapu. Ibu lagi berdiri ketakutan, weh, tak begini, kamu pergi. Tongol cepet banget, si nenek-nenek tadi itu bawa sapu, dipukul si kuntilanak tersebut, kata si ibunya. Dipukul, jeprak, dia tuh langsung terbang, jeprak, nempel di itu, ya di tiang, memang sukanya tuh di tiang di sana. Itu ngeliatin terus dari atas. Terus akunya gimana Bu? Ya kamunya ndak apa-apa. Terus si mbaknya udah cuman diem aja. Terus balik lagi keluar dari kamar. Ibu kan akhirnya nenangin kamu. Udah ndak apa-apa, tak gendong begini di kamar gitu kan. Sementara di atas sosok yang kayak kuntilanak itu tuh masih nempel di sana, masih diem aja. Ibu ngelihat, kelihatan masih ada di situ. Bu, ibu memang nggak takut ya Bu ya? Ibu rasa takut itu sebenarnya ada, tapi karena nggak ada pilihan, jadi ibu harus melawan rasa takut itu. Tak gendong kamunya, tak tenangin supaya kamu nggak nangis lagi, kamu nggak ketakutan lagi seperti itu, sampai akhirnya ibu itu nyium ada bau gosong. Waduh, ibu kan lagi masak gitu kan, ibu lagi masak, kamunya digendong terus itu nggak mau diturunin, akhirnya sudah. Ibu ke belakang, ternyata di belakang itu udah apa yuk? Udah kebakar yuk gitu. Ada bagian dapur itu bambu gitu ya. Itu yang buat bahan bakar dulu tuh masaknya masih pakai luang ya, masih pakai tungku. Ini udah merembet ke samping. Waduh, kebakaran ini, kebakaran. Ibu bener-bener bingung waktu itu, sampai akhirnya ibu minta tolong, "Mbah, tolongin Mbah, kebakaran, Mbah, tolongin kebakaran." Kamu tahu nggak, si mbah itu tadi ke belakang, tahu-tahu datang muncul dari mana, ibu juga nggak tahu. Ibu sendiri itu udah menganggap kayak itu tuh orang, katanya begitu ya. Kayak itu tuh orang, pokoknya ibu butuh apa itu kayak ngandelin gitu ya. Mbah itu mbah kebakaran. Sosok si mbah tadi, nenek-nenek itu tiba-tiba muncul ke sana, terus apa? Bukan megangin bukan ngurusin apinya, tapi menuju ke arah sumur. Si mbak itu ngelongok di sumur begini, terus apa? Ibu juga antara percaya dan gak percaya. Muncul beberapa orang, katanya. Orang Bu, iya orang, dengan baju yang basah-basah katanya. Bajunya sendiri tuh warnanya kayak warna lumut, ya hijau kecoklatan, warnanya tuh kayak baju kotor gitu. Bajunya tuh netes-netes basah, dan mereka itu apa? Ada beberapa ini kan sampah, bahan bakar yang kebakar itu kayu-kayu dan sebagainya. Itu mereka tuh duduk di atasnya di sana. Ada 3 atau 4 yang keluar dari dalam sumur itu. Ibu aja tuh ngeri sambil megangin kamu begini, kamunya tuh tetap ngumpet gitu. Kamunya ketakutan, ya mungkin kamu nggak ngeliat. Bu, kalau itu aku inget, kata si Mbak Ayu. Ya, kamu inget, tapi kamu lihat ndak? Aku nggak lihat Bu, aku tuh cuman begini doang karena takut gitu sih, kata Mbak Ayu. Nah sosok-sosok ini ada yang duduk di yang kebakaran tadi, bajunya kan basah ya, itu kedengeran pes, airnya, apinya tuh kayak pada mati dengan sendirinya. Setelah itu mereka balik lagi ke sana, masuk ke dalam sumur. Bu, mukanya kayak gimana? Ibu nggak bisa ngelihat mukanya tuh seperti apa. Mereka itu cuman ya pakai pakaian, terus ada penutup kepalanya begini, ibu nggak bisa melihat. Pakaiannya yang jelas itu basah, dan ya pakaiannya itu kayak berlipat-lipat gitu ya, pakaian tebel, itu basah ngocor-ngocor, dan akhirnya kebakaran itu pun reda. Nah begitu reda, si mbahnya itu nggak tahu kemana, ibu juga, si mbah kemana ya kok ngilang. Ibu pun bilang sambil meluk kamu, "Mbah, matur nuwun ya mbah ya, udah dibantuin." Cuman kedengeran apa? Suara sapu lidi. Cek. Cuman begitu doang dari arah depan sana. Ya ibu menganggap itu sebagai jawaban lah, kata ibunya. Itu sebagai jawaban bahwa oh iya gitu. Mungkin seperti itu. Akhirnya kamu tenang. Ibu pun memastikan di situ udah nggak ada bara yang menyala. Makanan itu udah gosong. Ibu balik lagi ke
kamar ke sana. Kamu belum tidur, ya sudah, tak temenin di situ. Bapak pun pulang. Nah, begitu bapak pulang, Bu, ini kok bau gosong apa? Ya ibu cerita semuanya. Pak, mohon maaf ya Pak ya, masakannya tadi gosong Pak. Soalnya tadi ada begini-begini gitu. Ayu nangis, Ayu digangguin itu Pak, yang suka di tiang gitu. Lah dia lagi ya Bu ya. Terus gimana Bu? Ya ibu ceritain semuanya perihal itu. Akhirnya apa? Bapak pun ke belakang ke sana. Ibu cuman mendengar dari kamar gitu ya. Bapak itu bilang, matur nuwun semuanya yang ngehuni rumah ini gitu ya. Udah bantuin istri saya madamin api. Bapak itu bilang begitu. Setelah itu masuk lagi ke sana, Bu. Bapak tak keluar sebentar lagi boleh katanya. Mau kemana lagi Pak? Bapak mau beli makan katanya. Oh, maaf ya Pak ya, kata si ibunya. Maaf ya Pak ya, beneran ibu tadi nggak sengaja apa-apa Bu. Bapaknya pun keluar sekitar 10 menit, pulang itu bawa bakso. Akhirnya ya sudah, makanlah kami. Bapak itu cuma beli 1 porsi gitu ya, dibagi-bagi. Kamu juga ikut makan. Bu, aku ingat yang makan bakso malam-malam itu. Nah itu ada kejadian seperti itu tadi. Wah, berarti yang memang sosok yang itu yang di atas kan sampai sekarang masih ada itu Bu. Aku masih sering ngelihat kok. Itu udah dari dulu banget ya Bu, dari aku kecil ya. Iya, dari kamu kecil itu udah ada yuk. Dan Bu, kenapa sih ibu bisa bertahan tinggal di rumah ini? Sebenarnya kalau ditanya kenapa ibu bisa bertahan, kenapa ibu kuat, jawabannya sebenarnya ibu tuh nggak kuat tinggal di rumah ini aslinya, tapi karena ada si Mbah itu. Nggak tahu, ibu nggak pernah ngobrol, nggak pernah ngomong, nggak pernah bicara sama si Mbah itu karena si Mbah itu juga diem aja kan. Tapi nggak tahu, ibu tuh ngerasa tenang aja katanya. Setiap ada masalah apa, nanti dibantuin sama dia, kata si ibu. Baik, kamu juga sering loh ditemenin, tapi dalam posisi tidur. Misalkan kamu tidur, ibu ke belakang, yaitu tadi nyuci dan sebagainya. Nanti si Mbah nemenin kamu duduk di situ. Ibu ngelongok begini, ngelihat kakinya. Oh, kaki si Mbah itu ada. Oh, berarti ya udah kamu itu bakalan tidur anteng. Dan akhirnya sudah kan, sampai suatu hari kamu itu udah ya usia 5 tahun atau berapa, mungkin kamu ingat. Jadi waktu itu kamu lagi sakit. Iya Bu, aku yang sakit itu aku ingat. Nah, itulah yang menurut ibu kejadian paling parah. Emang kejadian apa Bu waktu itu? Kamu kan lagi sakit. Bapak itu ada, cuman di depan lagi sama tamu, ada tetangga lagi main. Ibu awalnya juga nemenin kamu tidur kan. Setelah kamu tidur, udah tak tempelin kompres di kening kamu. Ibu tinggal sebentar, cuman mau pipis ke belakang. Begitu pulang, kamu udah nggak ada di kasur. Ya ibu panik, Pak. Ayo kemana Pak? Ayo kemana? Ibu nyari ke depan. Duh, bapak juga, loh Bu, bapak nggak tahu Bu, Ayu nggak keluar ke sini. Tak cari-cari kan ke belakang, bapak juga nyariin, Ayu kemana, Ayu kemana. Ternyata apa? Kamu itu ada di atas yuk. Kamu itu lagi dipegang sama sosok yang kuntilanak tersebut. Ya ibu ngejerit-jerit di situ ya. Ayu, Ayu, Ayu gitu. Nah, si nenek itu datang, si nenek itu naik. Dia tuh naik cuman pakai 1 tangan. Tangan kirinya itu pegang sapu lidi. Begini dikejar, dijepret si sosok tadi, perat gitu kan. Kamu itu ditangkap sama nenek yang itu, yang bawa sapu lidi. Ini ditangkap begini, jelek, terus serut turun. Lah wis, kalau diceritain itu antara percaya dan gak percaya, kata si ibunya. Ibu juga bingung, kamu diselamatin sama si nenek itu tadi. Nenek itu baik ya Bu ya, cuman begitu ya kalau diajak ngobrol atau apa kayak susah Bu. Ya memang begitu, nenek itu tuh nggak bisa ngomong, kata si ibunya. Terus gimana Bu pas aku udah diturunin? Ya udah diturunin, terus kamu ya mungkin gimana ya, namanya juga makhluk seperti itu. Kamu diturunin, begitu udah sampai bawah kamu tuh kayak dilepas begitu aja.
kedebruk jatuh kan. Kamu di sana baru nangis. Nah, tadi itu tidur terus kamu nangis. Ibu gitu kan, ibu. Udah akhirnya tak peluk, tak bawa masuk ke dalam kamar. Ini tetangga itu pada datang. Kenapa? Kenapa Mas? Kenapa Mbak? Gak apa-apa ya, kami berusaha menutup-nutupilah supaya orang juga nggak pada tahu, nggak pada gimana-gimana, takutnya nanti jadi omongan sama orang. Meskipun sebenarnya rumah ini itu udah banyak yang tahu gitu ya, terutama yang jahat itu tadi. Suka kadang kata tetangga, oh ya Mbak Ayu itu udah dibawa ke kamar lagi ya, terus sudah tidur. Nah ibunya pun melanjutkan cerita. Jadi beberapa tetangga, oh zaman dulu itu kan masih gelap ya Yuk ya, yang namanya lampu itu belum merata. Rumah ini juga ya gimana, listrik itu masih nyalur katanya begitu, belum pasang meteran sendiri. Itu kan rumah gelap, bahkan di area teras pun di depan sana itu ya cuman pakai bolam yang kecil yang remang-remang itu. Banyak warga itu suka ngelihat ya sosok kuntilanak itu tadi duduk di situ. Nanti apa? Dia itu suka ngelemparin kerikil pradak gitu ke warga. Nanti warga nengok si sosok itu tuh berdiri begitu ya, nakut-nakutin. Nanti warga pun pada sana, pada kabur. Nanti ya diceritain lagi itu di rumah ini serem gitu. Ibu sebenarnya udah sering banget mendengar yang seperti itu. Bahkan banyak yang bilang, Mbak udah Mbak pindah aja katanya begitu. Termasuk yang kemarin-kemarin ini saat adekmu ya ibu baru hamil gitu ya, saat baru hamil adekmu itu banyak yang bilangin, Mbak sampean itu kan lagi hamil seperti itu, dan di rumah ini kan tahu sendiri ada sosok yang jahat itu ya. Mendingan pindah aja Mbak, jangan di sini. Ibu pun udah ngomong sama bapak, tapi kata bapak udah ndak apa-apalah di sini aja. Katanya ini kan juga rumahmu, rumah leluhurmu. Bapak sih yakin kalau misal ada yang seperti itu, ada yang nakal, pasti juga ada yang ngelindungin kamu, kata si bapak. Nah, omongan bapak itu bikin memperkuat ibu, soalnya ibu sendiri juga memang pengen tinggal di rumah ini. Ini rumah paling enak, rumah paling adem, rumah paling ayem. Masalahnya ya cuman itu sih, sosok kuntilanak yang suka ngegangguin itu tadi. Nah, ibu lagi hamil besar. Kamu ya masih kamu juga masih suka sering takut-takut begitu. Tapi kan kamu ndak apa-apa, kamu kan sesekali tidur di sana sendiri kan. Iya sih Bu, aku juga sebenarnya takut tidur di sana, tapi ya mau gimana lagi, kata si Mbak Ayu. Udahlah nggak usah tak pikirnya. Nah, waktu itu ibu kan lagi hamil. Bapak itu tidur sama ibu. Masih sore sekitar jam 9, ibu itu udah tidur duluan. Ibu itu ngerasa bapak itu brek gitu ya. Bapak udah udah mau mulai tidur. Akhirnya bapak pun tidur di sana. Ibu merem begini, tiba-tiba ibu itu ngerasa bagian kaki itu kayak ada yang megang. Ini siapa ya gitu? Apa bapakmu atau bukan? Terus apa? Dielus kening ibu begini, rambutnya tuh kayak dielus-elus begitu. Ini bapak ngapain gitu? Ibu kan akhirnya melek. Begitu melek, ternyata itu apa sih, sosok kuntilanak. Dia itu ngelusnya bukan pakai tangan, tapi pakai kaki. Dia itu berdiri gitu ya, berdiri di samping ibu. Sebelah sini itu bapak. Dia itu pakai kaki begini, nggak sopan banget kata si ibu. Ya ibu langsung teriak gitu kan, Pak, bapakmu bangun. Tapi ya itu bapakmu itu nggak ngeliat apa. Bu kenapa bu? Padahal sosok kuntilanak tuh naik ke atas nempel di tiang. Setelah itu si nenek datang. Nah ya biasa bawa sapu lidi terus kayak marah-marahin gitu. Ibu tuh sebenarnya kayak mikirnya si sosok kuntilanak tadi itu kayak cucunya si nenek, tapi cucunya ini nakal banget. Nah kalau misal dia udah berbuat ulah, nanti si neneknya tuh ngejar-ngejar pakai sapu lidi itu tadi gitu. Jadi nah ibu mikirnya tuh cuman seperti itu, makanya jadi nggak terlalu takut atau gimana gitu ya. Nah udah malam itu pun obrolan sama Mbak Ayu, cerita-cerita masa lalu itu selesai begitu ya. Bu, kata ibunya udah malam sana kamu tidur. Aku masih mau nunggu bapak katanya begitu. Ya wis lah ditungguin sebentar. Akhirnya nungguin sebentar, bapaknya pulang, Mbak Ayu pun tidur sendirian di sana.
Malam itu nggak terjadi apa-apa, semuanya itu baik-baik aja gitu. Mbak Ayu pun tidur pulas, nggak mimpi, nggak apa, nggak digangguin, nggak apapun. Akhirnya dia pun keesokan paginya bangun gitu ya. Nah, pas keesokan paginya bangun, ini ibu Mbak Ayu sendiri mau berangkat sekolah nanti sekitar jam setengah 7. Nah, jam 6:15 saat Mbak Ayu itu masih mandi di belakang, ibu itu teriak-teriak, Pak, Ayu sini, manggil-manggil gitu. Akhirnya Mbak Ayu pun buru-buru begitu ya, keluar dari kamar mandi. Bu, kenapa Bu? Pak, ini kenapa Bu? Tadi Pak, itu Pak, yang kuntilanaknya itu datang ke sini Pak. Si adiknya Mbak Ayu itu lagi nangis gitu. Dia tuh lagi nangis, katanya apa? Mau dibawa ke atas. Ini udah dipegang Pak, dan dia itu jalannya tuh di tembok begitu. Ini narik-narik si ini, ya tarik sama si ibu begini. Kita itu tarik-tarikan Pak, ini bahaya banget Pak, kata ibunya. Nah, si nenek itu nggak muncul, nggak tahu Simbah kemana. Biasanya kan Simbah ada. Itu Simbah nggak muncul sama sekali ya. Dan sekarang di mana Bu? Nggak tahu, dianya udah pergi, padahal itu pagi loh. Dan memang rumahnya Mbak Ayu sendiri, kalau jendelanya nggak dibuka, dan itu kan masih pagi ya, jendela belum dibuka, yang namanya cahaya itu minim banget, gelap di dalam itu. Rasanya kayak mirip-mirip malam kayak gitu. Kalau misal nggak ada lampu udah dimatikan, itu ya gelap. Nah, itu pagi-pagi terjadi seperti itu, sampai akhirnya ibu pun kayak memutuskan, Pak, kalau kayak gini bahaya Pak. Mbak Ayu kan udah mau berangkat sekolah, dan yang Mbak Ayu nggak mengikuti ceritanya kayak gimana karena harus berangkat. Akhirnya pergilah Mbak Ayu. Sepulang sekolah itu dapat cerita lagi dari ibunya. Ayu, ibu kayaknya sama bapak bakalan pindah gitu. Loh Bu, kok pindah Bu? Bukannya ibu barusan ngomong tadi malam kalau rumah ini adalah rumah yang paling damai, rumah paling adem, paling enak. Iya yuk, cuman kalau yang di atas itu sudah nakal banget dan Simbah itu nggak datang, ya bakal repot yuk, kata ibu. Ya Mbak Ayu pun nggak ada pilihan lain. Terus kita mau pindah kemana Bu? Nanti di rumahnya bapak, katanya kita akan pindah ke sana. Memang rumahnya itu nggak jauh, tapi rumah bapak itu lebih kecil, dan Mbak Ayu sendiri sebenarnya tidak masalah ya, namanya nurut orang tua begitu aja. Sampai akhirnya sekitar jam udah mulai sore gitu, sekitar jam 4-an rencana mereka itu mau pindah itu malam. Sekitar jam 7 udah adem gitu ya, baru mereka itu akan tidur di rumah yang satunya di situ. Nah, ini jam 4 sore si nenek itu mondar-mandir di tengah. Mbak Ayu ngelihat, Bu, Simbah mondar-mandir di tengah. Iya, nggak tahu Simbah itu baru kelihatan. Dia itu kayak lagi nyapuin rumah. Serak. Terus apa? Begitu udah nyapuin, Simbah itu tahu-tahu lompat tep ke atas. Awalnya Mbak Ayu sama ibunya itu nggak ngelihat apapun di atas sana. Tiba-tiba ada suara kek gitu ya, ada suara kek. Kedebruk, jatuh itu dua-duanya, si Mbah sama si sosok kuntilanak tadi. Ini masih sore tapi udah gelap di dalam rumahnya Mbak Ayu. Itu dipukulin si sosok tadi sama sapu lidi, jeprak kata si Mbak Ayu. Si ini cuman bunyi kek, cuman begitu doang, sampai akhirnya apa? Sosok yang mirip kayak kuntilanak itu mengecil kayak jadi seukuran bayi. Terus diambil sama Simbah tadi, dibawa naik ke atas sana. Begitu tiba di atas, mereka berdua itu hilang, nggak kelihatan, cuman kedengeran suara tak tok, mirip kayak orang itu lagi maku. Nggak tahu apa yang dilakukan di atas sana, Simbah itu lagi, cuman kedengeran suara doang, tak tok begitu. Dan setelah itu udah nggak terjadi apa-apa. Nah, karena udah memang rencananya seperti itu, mau pindah, akhirnya kan sekitar jam 6:30 mereka siap-siap untuk pindah. Saat mau pindah tersebut, tiba-tiba si nenek itu, kami, si Mbak Ayu, ibunya, adiknya, sama bapaknya itu udah berada di pintu mau keluar. Ini ada suara srek dari arah tengah sana. Ya kami semua kompak nengok ke belakang dong.
Begitu nengok ke belakang, si Mbah itu berdiri di sana ngeliatin kami. Kayak orang yang keberatan, kayak orang yang sedih gitu ya. Dah Bu, si Mbah kenapa? Bapaknya Mbak Ayu itu nggak ngeliat. Ini si Mbah apa sih, mana sih Bu, mana sih Bu? Itu Pak berdiri di tengah. Jadi cuman Mbak Ayu sama ibunya doang yang melihat. Bapak ndak lihat apa-apa Bu. Itu Pak lagi berdiri di sana. Dijelasin sama ibunya, tapi bapaknya tuh tetap nggak ngelihat. Bu, itu si Mbah kenapa Bu? Si Mbah kenapa? Ya sudah, akhirnya apa? Ayu, kamu coba sana ngomong sama si Mbah. Iya Bu, Mbah Ayu kan memang nggak takut ya sama si Mbah tadi. Mendekatlah dia ke tengah sana. Mbah, enten apa Mbah? Ada apa Mbah? Coba ngomong. Kali ini si Mbahnya itu baru untuk pertama kalinya mengeluarkan suara. Suara dari nenek tersebut, suaranya itu kayak anak kecil. Dia itu ngomong, anak kecil perempuan ngomong. Ojo pindah katanya, jangan pindah, nanti si Mbah sendirian di sini, kasihan ndak enak, kata si Mbah. Jangan pindah ya, jangan pindah ya. Ngomong seperti itu, akhirnya Mbak Ayu pun ngomong sama ibunya, Bu, si Mbah itu bilang katanya jangan pindah, jangan pindah. Nah di situ mungkin ibu juga terpengaruh begitu ya, maksudnya iba melihat hal tersebut. Pak ini gimana ya Pak? Ya udah terserah ibu maunya gimana. Ya udah Pak, kita ndak usah pindah aja di sini gitu. Akhirnya ibunya pun memutuskan malam itu mereka nggak jadi pindah. Mereka balik lagi ke sana. Si nenek tersebut itu naik ke atas. Kali ini dia itu menempati tiang, dua tiang yang kanan kiri tersebut. Dan hampir setiap saat Mbak Ayu itu melihat si nenek itu tuh lagi di sana, cuman ya lagi duduk, lagi ngeliatin ke atas, nggak ngeliatin Mbak Ayu begini ke bawah. Itu nggak kayak orang yang lagi sibuk sendiri dengan sapu lidinya itu tetap dipegang begini, kalau nggak dikempit di keteknya seperti itu sambil pegangan gitu. Ini pemandangan yang menurut Mbak Ayu itu aneh banget, dan ibunya pun sama-sama melihat seperti itu. Tapi semenjak hari itu memang gangguan dari sosok yang perempuan jahat itu yang mirip kayak kuntilanak itu benar-benar hilang, udah nggak ada sama sekali. Akhirnya apa ya, Mbak Ayu melanjutkan hidup menempati rumah tersebut dengan yaitu tadi plus satu nenek-nenek, sering turun ke bawah mondar mandir. Saat teman-temannya Mbak Ayu main ke sana, nggak ada satupun yang ngelihat. Tapi kayak gitu, si nenek itu misal lagi duduk di ruang tengah di sana, lagi pada makan-makan. Ini si nenek itu ya cuman lewat di depan mereka gitu. Mbak Ayu pun kaget, Mbah, jangan gitu Mbah, ngomong seperti itu. Tapi ya yang lain teman-temannya Mbak Ayu, yuk kamu ngomong sama siapa yuk? Enggak. Nanti si Mbahnya nengok, cuman nengok begitu doang, ketawa gitu ya. Terus ke arah belakang sana. Dan malam dimana simbahnya ngomong itu adalah satu-satunya, sekali-kalinya simbahnya itu ngomong. Setelah itu kesannya sosok nenek-nenek tadi kembali menjadi sosok yang bisu. Dan sampai sekarang Mbak Ayu masih menempati rumah tersebut ya. Dan masih sering melihat itu sosok perempuan, masih sosok si Simbah tadi. Sementara sosok yang kuntilanak itu udah bertahun-tahun lalu hilang, sampai sekarang masih ada. Itu aja satu cerita dari Mbak Ayu. Terima kasih banyak Mbak Ayu atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.